Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semuanya, kembali berjumpa dengan Bapak Al-Mansuri dari Min 4 Kota Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3 muatan pembelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati video ini nanti diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Sebelum kita mulai, kembali mengingatkan kepada Ananda semua, ingat pesan ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah Ananda, selanjutnya marilah kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah Ananda semua, sekarang kita akan membahas pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Ataupun hak juga bisa dikatakan segala sesuatu yang harus didapatkan setelah melakukan kewajibannya. Maka dapat disimpulkan, untuk mendapatkan hak, seseorang harus melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ananda semua, adapun contoh hak yang Ananda dapatkan yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, Ananda berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, Ananda berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Itu adalah beberapa contoh hak Ananda di lingkungan keluarga. Kemudian, hak Ananda di lingkungan sekolah. Adapun hak Ananda di lingkungan sekolah, yang pertama, Ananda berhak mendapatkan pembelajaran yang baik dari seorang guru atau dari guru. Kemudian yang kedua, Ananda berhak juga mendapatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, Ananda juga berhak memberikan atau mengajukan pendapat di kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh hak Ananda di lingkungan masyarakat. Yang pertama, Ananda berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Maka sering kita lihat di lingkungan masyarakat, banyak masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Itu tujuannya adalah supaya lingkungan masyarakat menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, Ananda juga berhak mendapatkan keamanan. Juga sering kita lihat di komplek atau di perumahan kita ada pos-pos ronda, itu gunanya untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, adapun contoh hak yang Ananda dapatkan sebagai seorang warga negara. Yang pertama, Ananda berhak memilih agama yang Ananda kehendaki. Di negara kita ada 6 agama yang sah. Yang pertama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, satu lagi Konghucu. Kemudian contoh yang kedua, Ananda juga berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, Ananda juga berhak mendapatkan atau mengungkapkan pendapat Ananda. Itu merupakan beberapa contoh hak Ananda sebagai seorang warga negara. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun contoh kewajiban Ananda sebagai seorang anak di lingkungan keluarga. Yang pertama, Ananda wajib membantu orang tua. Yang kedua, Ananda juga harus menghormati orang tua. Yang ketiga, contohnya kewajiban Ananda adalah Ananda wajib belajar dengan tekun dan rajin. Itu adalah contoh kewajiban Ananda di lingkungan keluarga.
Berikutnya, kewajiban Ananda di lingkungan sekolah. Yang pertama, Ananda harus atau wajib menjaga ketertiban di sekolah. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, Ananda juga wajib memakai seragam sekolah. Dan masih banyak kewajiban Ananda lagi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, adapun kewajiban Ananda di lingkungan masyarakat. Yang pertama, Ananda wajib menjaga fasilitas umum. Sebagai contoh misalnya musola atau masjid, sekolah, dan yang lain-lain. Selanjutnya, Ananda juga harus atau wajib mematuhi peraturan di lingkungan masyarakat. Ini adalah beberapa contoh kewajiban Ananda di lingkungan masyarakat. Kemudian, sebagai seorang warga negara, Ananda juga mempunyai beberapa kewajiban. Apalagi nanti setelah Ananda sudah mulai dewasa. Adapun kewajiban Ananda sebagai seorang warga negara Indonesia. Salah satu contoh diantaranya, yang pertama, Ananda wajib membayar pajak. Ananda wajib mematuhi peraturan lalu lintas, dan masih banyak contoh yang lain lagi yang merupakan kewajiban Ananda sebagai seorang warga negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, sebelum kita menuntut hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Barulah setelah itu hak bisa kita dapatkan. Jadi, apabila kewajiban kita sudah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, otomatis hak kita akan dapatkan dan kehidupan akan menjadi aman, tenteram, dan damai. Demikianlah Ananda pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan bisa Ananda pahami dengan baik. Selanjutnya, silakan Ananda mengerjakan latihan yang akan Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp kita. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.